Itu yang kita hadirkan dari awal. Kalau itu bisa, maka itu yang paling utama tanpa harus melafadzkan. Kesimpulannya satu. Pertama, melafadzkan niat itu bukan niat, tapi hanya membantu menguatkan niat. Jadi bagi yang mengamalkan melafadzkan, usolli dan sebagainya, mohon maaf, jangan dipahami lafadz itu sebagai niat. Yang kalau tidak usolli, tidak sah sholatnya. Itu salah cara berpikirnya, keliru. Karena melafadzkan itu bukan niat. Jadi kalau Anda bermakmum di belakang imam yang tidak usolli, jangan disimpulkan imamnya tidak sah sholatnya. Imamnya kemudian mulai menghadap kiblat, lalu bertakbir, Allahu Akbar, menyimpang, tidak usolli. Kenapa? Karena umumnya tidak berkata saya akan sholat, dia cuma berkata Allahu Akbar. Usolli itu kan saya akan sholat, dia tidak berniat tuh, tidak usolli, dianya Allahu Akbar. Dia lupa kalau sholat dibuka dengan kalimat Allahu Akbar. Niatnya di dalam hati. Siapa yang bilang? Nabi yang menyampaikan itu. Contohnya Imam Asy-Syafi'i bahkan menuliskan dalam kitabnya. Jadi begitu mengatakan Allahu Akbar, hatinya mengiringi dengan niat. Jelas? Yang kedua, lafaz ini sebetulnya tidak diatur dalam kalimat-kalimat yang khusus. Ya, kenapa? Karena dikaitkan dengan ibadah yang dikerjakan. Karena itu sepanjang lafaznya ada untuk menguatkan, silahkan. Makanya orang Arab pakai bahasa Arab. Sholli fardhu subhi. Ya kan? Rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Arab. Di hatinya juga begitu. Jelas ya? Tidak ada lafaz yang khusus. Jadi kalau Anda nanti yang misalnya berbeda pendapat dengan yang ini, mengatakan itu kan lafaznya tidak ada dari Nabi. Emang nggak ada. Mau dicari sampai kiamat kurang 2 hari juga akan ketemu. Akan ketemu. Karena lafaz ini dibantu menguatkan niat. Taat itu dihadirkan sesuai dengan kondisinya. Apa yang di hati itu yang dikeluarkan. Bahkan kalau Anda ingin ucapkan dalam bahasa Indonesia pun sah. Karena belum masuk sholat. Sholatnya dibuka dalam takbir. Niatnya di hati. Anda ingin kuatkan. Duh Gusti. Ya. Abdi badai sholat subuh 2 rakaat. Nyuhunkan khusyuk ya Allah. Sebagai makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hati mengikuti. Kemudian bertakbir, sah salatnya. Jangan katakan itu tidak sah karena nggak pakai usolli. Itu bahasa Arabnya usolli. Kan? Fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Paham di sini? Jadi kalau kita menguasai banyak bahasa juga enak, gitu kan? Bahasa Arab kuasai, bahasa Indonesia pahami, bahasa Inggris itu kan kuasai, bahasa Jepang, bahasa Sunda, hebat. Di terjemahan bisa berbagai bahasa. Die hard, hesepae. Die hard tu can pae kene. Die hard tri tu pae. Misalnya. Kalau pakai bahasa Indonesia kan nggak enak, gitu kan? Itu biasanya kan. Banyaklah, tapi juga tidak semua amalan, tidak semua amalan menggunakan bahasa lokal, nggak bisa. Sholatnya kalau sudah masuk takbir nggak boleh pakai bahasa selain Arab, nggak bisa. Karena itu langsung diberi petunjuk langsung dengan lafadznya, bahasa nabinya. Awas, bahasa nabinya lihat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Bagaimana caranya? Saat dimulai dari awal sampai akhir ikuti Nabi. Di luar kasus yang terjadi pada zaman Nabi, silahkan di luar sholat, boleh. Tapi dalam sholat, tidak. Karena semua bacaan mesti sama dengan Nabi. Jangankan Anda mengucapkan dalam bahasa yang lain, diterjemahkan pun nggak boleh. Nggak boleh, awas. Sekarang banyak yang kreatif tuh. Itu dosa tuh. Penerjemahnya, orang sholatnya, macam-macamnya. Ini ada imam sholat, sampingnya penerjemah. Bayangkan. Apa Allah nggak paham dengan bacaan Anda? Yang lain bisa. Kenapa cuma Anda yang nggak paham dengan bacaan itu? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bayangkan. Saya nggak kebayang kalau yang nggak bisa bahasa Indonesia dibawa ke daerah pedalaman di Sunda, diterjemahkan sama Sunda. Allahu Akbar, Gusti Anu Agung. Betawi yang nggak bisa bahasa Indonesia. Allahu Akbar, Tuhan gua gede. Kacau ibadah itu, dan itu nggak benar. Itu nggak benar. Hilangkan coret yang seperti ini. Paham seperti ini? Kesimpulan yang pertama, apakah melafadzkan niat bagian dari niat? Bukan. Melafadzkan niat itu bukan niat. Melafadzkan niat untuk menguatkan niat. Kalau tidak melafadzkan, apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Kalau tidak berniat tapi melafadzkan, apakah sah sholatnya? Mustahil. Bagaimana bisa melafadzkan kalau nggak ada niatnya?
belum lihat sudah menyimpulkan hukum. Yang ini menyimpulkan hukum pada sesuatu yang kita tidak pahami. Di pertanyaan yang salah itu melahirkan jawaban yang seperti ini. Pertanyaan sudah keliru, kalau orang salah nanya nggak usah dijawab. Saya ulang, apakah ketika tidak melafadzkan sah sholatnya? Sah sholatnya. Apakah kalau tidak berniat kemudian kita melafadzkan sah sholatnya? Tidak. Sah sholatnya, mustahil seseorang melafadzkan kalau tidak berniat. Cerna dengan baik. Cerna dengan baik. Cerna. Jangan tersesat walaupun di jalan yang benar. Ya. Awas. Hati-hati. Hati-hati. Itu pertanyaan kurang tepat. Karena mustahil orang melafadzkan kalau nggak ada dalam hatinya. Semua yang dilafadzkan itu ada dalam hati. Akad nikah karena ada gejolak di hati keluar dalam bentuk lafadz. Ankah tukah saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri saya bernama si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin misalnya gelang emas sebesar 2 kilo dibayar tunai. Ya? Dijawab. Ya. Saya terima nikahnya saya terima nikahnya si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang bersangkutan ya, atau dengan mas kawin yang tersebut dibayar ngutang misalnya. Atau bayar tunai. Itu kan di hatinya keluar dalam bentuk lafaz. Sama syahadat juga begitu. Begitu disebutkan di lisan tembusnya kan ke hati. Dari hati yang paling dalam aku menyampaikan apa yang aku rasakan. Ya, kita sampaikan cinta kita bersama di dalam lisan dan kita tuliskan dalam buku kita nikah kita yang jadi pegangan. Jadilah BPKB, buku pernikahan kita berdua. Catat. Itu luar biasa. Apa hubungan dengan niat? Cari aja. Kesimpulan satu. Kesimpulan yang kedua, apakah seorang kalau jadi imam dia tidak melafadzkan, boleh kita bermakmum di belakangnya? Boleh. Boleh kita protes? Ya, boleh aja kalau nanya, gitu kan? Boleh. Yang tidak boleh itu protes dengan cara kemudian menjelekkan atau yang lain. Kalau makmumnya di belakang imam yang melafadzkan niatnya, boleh? Oh, kenapa jadi pelan? Boleh. Imamnya melafadzkan sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ya imaman lillahi ta'ala. Anda bermakmum di belakang, boleh tidak? Boleh. Apa yang salah? Apa yang salah? Ya, boleh, silakan. Anda beda pendapat, boleh. Tapi Anda mesti tahu yang beda pendapat dengan Anda pun punya dalil. Kita hormati dalilnya. Hormati dalilnya. Kalau Anda merasa saya nggak tentram Ustadz, belajar dulu supaya tentram. Dalam rangka belajar itu, sholatnya mungkin cari dulu di tempat lain. Dengan imam yang tidak melafadzkan. Setelah paham pelajarannya, silahkan kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu bukan makmum di belakang orang yang melafadzkan. Maksudnya kembali ke jalan yang benar dengan pemahaman yang benar. Kalau ada yang begini, dalilnya ada, tenang. Kalau yang begini dalilnya ada, tenang. Ya, zuhur imam dilafadzkan, tidak dilafadzkan, benar. Yang salah, yang tidak sholat atau sholat yang tidak berniat. Itu salah. Jelas? Kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, ada 3 pendapat tentang persoalan niat yang dilafadzkan ini. Yang pertama itu mutlak membolehkannya dalam keadaan waswas atau bukan. Ini kelompok yang tadi kita sebutkan. Yang kedua menolak secara mutlak, sangat tidak mengamalkannya karena dasar kekhawatiran kalau itu menyalahi apa yang Nabi ajarkan. Kemudian yang ketiga, itu dalilnya juga sudah ada. Yang ketiga adalah mengambil yang pertengahan. Kalau saya pribadi, saya condong yang ketiga ini. Tapi saya nggak bisa paksa antum. Kalau dalam fikih itu ada muqaranatul madzahib, perbandingan antara madhab. Kemudian diambil suara yang paling kuat, rajih. Nah, prosesnya disebut dengan tarjih. Mana yang paling kuat? Kalau saya pribadi, saya melihat ini yang paling kuat, bagian terakhir ini. Jadi, pertama, kembalikan dulu ke awal, ke dasar, tanpa harus melafadzkan. Jadi begitu kemudian antum amalkan. Nah, kalau ada perasaan kurang nyaman, praktek rumuskan Qur'annya dipakai. Rasakan akan meninggal. Kemudian ta'awudz, baca 3 surah yang terakhir, mu'awadzat ats-tsalaats, 3 perlindungan, surah perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu dianjurkan, silahkan. Ya, bahkan Nabi katakan, bahkan Quran langsung ayatnya. Ya, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari setan. Kalau ada waswas, awas. Fa imma yanzaghannaka minhum naz'un, kalau ada bisikan-bisikan yang membuat kita was-was susah, fasta'idz billah, berlindung kepada Allah. Bisa dengan ta'awudz, bisa dengan membaca surat perlindungan, bisa. Ya, silahkan. Antum misalnya baca ayat kursi boleh enggak? Kalau bagian dari perlindungan boleh minta. Mohon.
Antum nggak bisa berdiri sambil duduk, baca ayat kursi, ya belum juga kuat, lempar sekalian dengan kursinya, ya kan? Terus dan seterusnya. Kuatkan maksimal, rasakan akan wafat, ya. Nah, kalau kemudian nggak susah, nggak bisa ini itu harus diucapkan misalnya untuk menguatkan niat, maka silahkan ini ada pendapatnya untuk diamalkan. Ini yang saya kira termasuk pembahasan yang kita bisa utarakan. Kalau sudah begini, nggak usah dibahas lagi. Apalagi yang paling tidak menyenangkan adalah yang nggak ikut kajian pun ikut bahas di komen-komen, terus berselisih lagi. Wah, ini bukan bermanhaj salafus saleh. Oh, ini manhajnya rusak. Ini menyimpang. Ini ketentuan begini-begini. Sudahlah, akhi, mau sampai kapan begitu? Sudah, kita perbaiki diri saja dengan baik. Jangan sampai dapat pahala tapi dihilangkan lagi. Kasihan. Bahkan yang paling berbahaya itu sudah punya pahala, pahalanya hilang, dosa orang diambil juga. Itu muflis, ada hadisnya, ada hadisnya. Kalau saya sih tidak ada masalah. Kalau ada yang kurang tepat, saya kan pribadi yang sangat terbuka, disampaikan. Sampaikan aja langsung, saya perbaiki kalau memang itu keliru. Kalau dia bikin status mah nggak ada ujungnya. Kalau pengen diskusi, silahkan datang. Kalau cuma kesalahan disampaikan di jamaah Anda, tapi Anda nggak pengen diskusi, ya susah kalau begitu. Ustadz itu menyimpang, jangan diikuti, begini-begini. Ya, saya ajak diskusi nggak datang-datang. Gitu kan? Saya tawarkan duduk, nggak mau. Gitu kan? Semaunya apa? Saya ajak minum teh, nggak mau. Saya tawarin umroh juga nggak mau. Semaunya apa gitu kan? Nah, itu kan susah kalau begitu. Ya sudahlah gitu kan, saya mah apa tuh. Ya. Ya, kita doakan saja, sudah doakan. Dan Anda jangan ikut-ikut mencela. Saya jangan mencela, kenapa Anda mencela? Nggak usah dicela, sudah nggak usah dicela. Kita saling memaafkan saja, kita maafkan. Kalau dosa kan tahu masing-masing. Gini, memaafkan itu nanti Allah akan lapangkan hati kita, nggak akan difikirkan lagi oleh kita. Jadi kalau kita sudah maafkan, ditutup oleh Allah apa yang kaitan kita dengan dia. Jadi kita tuh dilapangkan, nggak mikirin dia. Tapi sebelum dia minta maaf, maka terus akan menyelimuti perasaan dia dan terus menggulirkan dosa dalam dirinya. Jadi kalau Anda berselisih dengan orang, maafkan aja, nggak ada ruginya memaafkan orang itu. Sebelum dia minta maaf pada Anda atau bertobat kepada Allah, maka dosanya terus mengalir sampai kembali kepada Allah. Kalau Anda sudah nggak ada kaitan lagi, dia nggak ada ruginya. Nah, maka dari itu sudah, buka hati, wal afina anin nas, maafkan. Saya pun tidak akan marah, nggak apa-apa. Kalau benar kita koreksi dan jangan mau kita kemudian mempertahankan kesalahan, itu nggak bagus. Mempertahankan kesalahan sama dengan menutupi kebodohan yang memang sudah tampak. Ya, sudah mau apa lagi, capek, perbaiki dan jangan malu. Ya, Allah menyukai orang yang salah tobat dibandingkan dengan orang soleh yang terus merasa benar. Ya, jelas kalimatnya?